Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dan selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kawan-kawan penonton sekaligus dosen pengampu mata kuliah sarana prasarana perpustakaan. Dalam video kali ini saya bakal mempresentasikan atau menjelaskan tentang Sweet Home atau karya saya, pembangunan atau desain interior maupun eksterior dari gedung perpustakaan umum Azhar Ahmad Ramadan. Dan pada kali ini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Azhar Ahmad Ramadan, biasa dipanggil Azhar, dengan nomor induk mahasiswa 112102510000136, program studi ilmu perpustakaan semester 3 dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Mungkin untuk sebelum membahas atau masuk ke dalam perpustakaannya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang karya atau representasi karya yang saya buat. Jadi untuk perpustakaan ini saya berjenis perpustakaan umum yang dimana memiliki beberapa layanan dan juga ruangan yang dibutuhkan oleh pemustaka, dan tentunya ini ditunjukkan untuk pemustaka dari kalangan atau setiap lapisan masyarakat. Terus untuk perpustakaan ini juga cukup ramah lingkungan dengan beberapa hal seperti furnitur dan ornamen-ornamennya juga ramah lingkungan. Terus beberapa hal di sini juga sudah terkait dengan kemampuan yang ada untuk pustakawan juga sama pemustaka. Mungkin nggak perlu basa-basi lagi, kita lanjut ya. Jadi di sini saya pakai view virtual visit biar teman-teman bisa melihat secara langsung tentang furnitur atau desain yang aku buat atau yang saya buat di perpustakaan. Jadi di pintu utama ini kita bakal ada tulisan pintu masuk ya. Nah, pintu masuk yang ada di sebelah kanan ini. Terus ini saya perbesar dulu. Nah, pintu masuk, terus juga di sini ada beberapa stand umbrella. Nah, beberapa stand umbrella dan beberapa kursi, ada 4 kursi. Kursinya ini kursi kayu ya, terus juga ada pohon, terus juga ada lampu taman, ada parkir sepeda yang berbentuk stand, terus ada jendela yang berbentuk lingkaran. Nah, terus konsep interior di sini, konsep eksterior di sini lebih ke garden. Nah, di sini juga ada beberapa tempat yang bisa dijelajahi ya. Terus kalau misalkan kita masuk lagi ke pintunya, nah di sini banyak rak-rak buku yang tentunya masih kosong, dan juga ada beberapa drop box di mana untuk pemustaka yang selesai membaca bisa menaruh buku yang udah dibaca itu pada box tersebut. Di sini juga ada beberapa area baca, ada beberapa kursi, terus juga ada stop kontak yang ada di bawah. Jadi teman-teman pemustaka bisa langsung mencolokkan perangkat elektroniknya ke stop kontak tersebut. Terus juga ada lampu. Di sini juga light source-nya warna putih ya, white light gitu. Terus di sini ada meja sirkulasi yang tidak lain, ini juga meja keanggotaan juga untuk keanggotaan perpustakaan yang dilapisi juga dengan grass atau karpet rumput ya, biar lebih estetik. Terus di sini juga ada meja sama vas bunga, ada anti theft gate, maksudnya security gate. Terus juga ada sofa,
ada sofa dua buah sofa, terus ada picture buat menambah estetik, terus juga ada apar alat pemadam kebakaran biar untuk memastikan keamanan atau penanggulangan yang terjadi bila terjadi kebakaran. Tuh. Terus kita masuk ke ruang locker. Di sini ada tulisan ruang locker biar pemustaka bisa mengetahui apakah itu boleh dimasuki atau tidak. Dan ruang locker ini terbuka untuk umum, jadi mereka bebas untuk memasuki, tapi harus meminta kunci terlebih dahulu kepada pustakawan. Oke. Sini kalau kita masuk ke ruang lokernya itu bakal banyak beberapa loker ya untuk para pemustaka yang ingin menitipkan tas maupun barang-barang penting. Terus juga ini juga untuk mencegah biar tidak terjadi pencurian atau hal-hal yang ilegal daripada pemustaka itu sendiri, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita masuk ke ruang area baca remaja itu ada jalan atau lorong ya. Lorongnya itu sloping wall, dimana itu dari ke atas ke bawah. Terus juga ada pohon menjulang yang tinggi, jadi untuk menambah estetika dan juga ramah lingkungan, dan oksigen juga lebih tersalurkannya lebih banyak gitu. Oke, kita mungkin langsung masuk ke area baca remaja ya. Nah, dari area baca remaja ini berisi puff atau ibaratnya bangku lesehan buat remaja-remaja yang banyak baca buku. Terus juga di sini ada picture atau lukisan. Terus juga ada rak untuk menaruh sepatu. Terus juga ada lampu untuk penerangan. Terus ada dropbox juga untuk menaruh buku yang selesai dibaca. Terus juga ada anti-theft gate-nya biar pemustaka yang lain tidak melakukan hal-hal ilegal. Ada beberapa lukisan terpampang di sini dengan dinding berwarna kuning. Konsepnya lebih ke arah untuk lesehan maupun untuk pemandangan interiornya. Jadi menerapkan tata sekat untuk beragam layanan yang ada di sini. Oke, terus ke pintu berikutnya itu ada ruang multimedia ya. Oke, kita perbesar dulu ya. Nah, di sini di sini adalah ruang multimedia yang berisi beragam rak CD untuk menampilkan film maupun musik yang bisa didengarkan langsung melalui komputer-komputer yang sudah disediakan. Dan ini menerapkan sistem SCAD biar privasi mereka terjaga dan juga mereka lebih nyaman untuk menggunakan perangkat-perangkat yang ada gitu. Dan di sini juga ada petugas yang mengawasi di ruang multimedia ini. Oke. Nah, jadi aksesnya lebih terjaga dan aksesibilitasnya lebih oke buat para pemustaka yang datang. Terus juga di sini ada alat pemadam
atau apar. Terus juga di sana sebelah pojok itu ada CD rack, dimana itu ada CD rack yang berbasis rakut lebar dan juga ada CD rack yang berbasis yang tinggi gitu. Terus juga di sini ada decorative plant, jadi teman-teman untuk menambah nilai estetika daripada ruang multimedia itu aku tambahkan tanaman gitu. Terus kita masuk ke ruang berikutnya. Di sini ruang berikutnya itu ada 3 ruang. Yang pertama ruang anak-anak, ruang musik, dan juga toilet. Oke, kita masuk ke ruang anak-anak. Nah, pertama di ruang anak-anak ini, oke. Nah, ruang anak-anak ini cukup banyak ya, beberapa furniture. Dan di sini ada lampu gantung, ada pool table, jadi kayak football table. Terus juga ada dart game, terus juga ada TV, terus juga ada joystick di sini, terus ada PlayStation, terus juga ada sofa buat orang tua yang mengawasi anak-anaknya bermain di sini, terus juga ada piano, bangkunya 2 biar bisa collab gitu dengan anak-anak lainnya atau orang tuanya. Terus juga ada motorbike, terus juga ada akuarium buat teman-teman yang ingin belajar ikan atau menambah nilai estetika dari ruangan tersebut. Terus juga ada 2 picture atau 2 lukisan tentang hewan ya. Mungkin teman-teman dari pustaka anak-anak bisa mengetahui apakah hewan tersebut, seperti itu. Terus juga ada area baca, meja dan kursi yang telah disediakan dan tentunya menyesuaikan ukuran badan mereka, begitu. Terus di sini ada ruang musik. Oke, kita bakal masuk ke ruang musik. Ruang musik sendiri ada jendelanya, jadi teman-teman misalkan bisa melihat itu dari luar. Nah, di sini ada lukisan, ada drum, ada gitar, terutama gitar akustik, gitar listrik. Terus juga ada 2 buah jam ya. 2 buah jam di sini, ada jam dinding, terus ada jam modern ya, jam Ubuntu teknologi gitu. Juga ada mikrofon, terus juga ada piano. Ada piano di sini, juga ada sofa, ada stop kontak, ada CD rack, ada MP3 player, MP3 bass, dan juga ada stereo untuk mengatur suara. Terus di sini ada headphone, ada buku tentang panduannya, speaker, terus juga ada speaker lagi, speaker untuk pengatur stereonya, ada CD rack yang tinggi dan juga ada AC, dan di sini juga dilengkapi oleh CCTV seperti itu. Oke. Nah, kita juga bakal masuk ke dalam toilet. Pertama kita masuk ke toilet pria. Nah, sebelum masuk toilet pria itu kita ada sofa ya, sofa sama tempat sampah. Ini maksudnya untuk menunggu orang-orang lain yang masuk ke toilet tersebut gitu. Jadi ada tempat menunggu. Nah, di dalam toilet ini, oke, di sini ada lukisan lagi. Terus juga ada orang ya yang sedang menatap sebuah kaca. Terus juga ada wash basin untuk mencuci tangan. Terus ada decorative plant juga, ada tanaman hias, terus ada tempat sampah. Nah, di sini ada urinal ya, atau untuk orang-orang yang buang air kecil. Terus juga ada toilet untuk orang-orang buang air besar. Terus juga dindingnya bermotif seperti yang biasa dilihat di toilet-toilet umum ya. Gitu. Oke. Di toilet pria juga nggak lupa aku juga sematkan untuk tisu toilet sama ember sama keran biar untuk membilas kotoran mereka gitu. Oke, kita juga masuk ke toilet wanita. Sebenarnya hampir mirip dengan toilet pria, cuman toilet pria ini lebih ke arah untuk karena dia ada tempat buang air kecil di tembok itu, jadi
ini di toilet wanita itu nggak ada gitu. Lebih ke arah untuk buang air besar dan buang air kecil itu digabung gitu. Karena aku juga udah ngeriset toilet wanita di Google, di pencarian Google, dan memang seperti itu kurang lebihnya. Juga ada di sini ada wanita yang menatap kaca, terus juga ada tempat cuci tangan, terus juga ada decorative plant, dan nggak lupa ada tempat sampah. Tuh. Oke, itu untuk beberapa layanan ya. Nah, di eksterior sendiri juga hampir sama. Ini sistemnya garden park. Tadi sebelumnya di interior tadi sistemnya lebih ke tata sekat, dimana itu layanan-layanan itu terpisahkan ya, dan tapi sistem layanannya terbuka gitu, jadi teman-teman bisa mengakses, tapi tidak lupa untuk mendaftar terlebih dahulu tentang keanggotaan serta mendapatkan atau menanyakan langsung kepada petugas untuk mengetahui cara pengaksesan dari koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan. Nah, di sini ada stand umbrella ya, terus juga ada beberapa kursi, terus juga ada wheelie bin atau tempat sampah, terus ada flower box, terus juga ada bench untuk kursi, terus juga ada beberapa gerbang di sini. Nah, terus juga ada kursi gantung ya, kursi ayunan kalau orang-orang ngomong itu. Terus juga ada pohon Jepang. Kalau kita keluar dari door frame-nya ini, oke, di sini ada beberapa bunga untuk menambah estetika juga, menambah nilai mata dan ketertarikan seseorang terhadap perpustakaan. Terus juga di sini ada mailbox untuk menerima kotak pos atau surat. Juga di sini ada pohon-pohon Jepang ya, pohon-pohon musim semi. Dan terus juga ada batu untuk membatasi bunga-bunga itu tumbuh, tapi tidak mengurangi nilai dari warna-warninya dari bunga tersebut gitu. Oke, itu ya untuk beberapa eksterior yang ada, dan kita melanjut lagi ke gedung selanjutnya. Gedung selanjutnya itu ada musola. Oke, di gedung musola ini ada sejadah pastinya, terus juga ada mimbar, mungkin untuk beberapa acara yang ada di musola, jadi kita butuh mimbar, ada stop kontak, terus juga ada ruang untuk sholat buat wanita dan juga ada ruang untuk sholat buat pria, dan itu dibatasi oleh wall atau tembok, dan temboknya tuh nggak tinggi-tinggi banget gitu, cuma 100 cm atau 1 meter. Juga ada couch table, ini buat naruh mukena ataupun sarung untuk wanita, dan untuk pria sendiri memang nggak ada dan dihususkan untuk membawa alat atau perangkat sholatnya sendiri. Oke, kita beralih ke tempat wudhu wanita terlebih dahulu ya. Jadi di tempat wanita itu ada beberapa toilet, terus ada tisu paper. Di sini juga ada ada tempat sampah, ada keran juga. Terus apa lagi ya? Oh ya, di sini juga ada keran yang menghiasi toilet tersebut, jadi ada tempat wudhunya. Oke,
di pria juga ada, untuk pria sendiri juga ada tempat wudhunya, ada toiletnya juga, terus juga ada ruang masuk ke musolanya melalui pintu. Terus ada decorative plant juga atau tanaman dekor untuk menambah estetika dari musola tersebut. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke ruang basement. Oke, agak jauh ya. Memang cukup besar ini untuk perpustakaan umum ini ya. Oke. Nah, di ruang basement atau parkiran itu sudah disediakan sudah disediakan tempat untuk mereka yang ingin parkir mobil. Di sini ada parkir mobil, terus ada parkir sepeda motor. Ini terus juga di sini ada security gate atau pintu parkir ya, buat teman-teman pengusaha yang bawa kendaraan tentu harus mendapatkan karcis parkir dulu. Situ terus di sini juga ada parkir sepeda ya tadi ya, di luar itu ada parkir sepeda. Jadi cukup banyak untuk fasilitas yang ada di sini. Nah, itu juga tuh. Nah, itu ada parkir sepeda, stand ya. Stand parkir. Ada lampu taman juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, tadi udah ngebahas ya soal beberapa fasilitas, layanan, dan juga konsep yang saya rancang di Sweet Home ini. Nah, kali ini kita beralih lagi ke lantai 2. Oke, agak nge-lag ya nih. Oke, di lantai 2 ini nah, di lantai 2 ini ruang parkir tadi itu udah dilapisin atap sama genteng. Jadi orang-orang nggak perlu takut kehujanan mobilnya ataupun motornya karena sudah aman gitu, dengan dilapisi atap atau genteng yang berbahan asbes sama berbahan keramik atau kayu bata. Oke, kalau kita masuk ke lantai 2, ini saya masuk ke ruangan di lantai 2 ya. Di lantai 2 itu pertama kalau kita ke tangga ya, karena ini cuma tangga nggak pakai lift, itu ada ruang kerja. Pertama, lantai 2 hampir sama sebenarnya dengan ini. Ada ruang koleksi tercetak, terus juga ada ruang untuk area baca. Di sini juga ada lampu gantung untuk teman-teman yang butuh pencahayaan dan penerangan. Juga di sini ada ruang desk juga untuk layanan administrasi, ada office chair, terus juga ini berbahan dasar kayu yang dilapisi cat, jadi anti rayap ya.
Kalau kita masuk ke ruang kerjanya itu, oke. Di sini ada sofa berbentuk L, ini untuk petugas untuk beristirahat. Terus juga ada constable juga untuk petugas untuk beristirahat, minum kopi atau makan cemilan. Dan di sini juga ada bangku untuk meja pengolahan buku-buku yang lagi disusun dari gudang. Terus juga ada bookcase di sini untuk menyimpan beberapa buku dari sumber pengadaan. Terus juga ada meja pengolahan lagi secara digital melalui PC. Terus ada PC Tower di sini atau CPU, ada keyboard, ada mouse juga, dan untuk ada desk. Terus juga ada office chair buat petugas yang mengerti tentang IT bisa bekerja di dalam hal itu. Terus juga di sini ada ruang meeting. Di ruang meeting ini untuk membahas atau mengevaluasi stakeholder juga. Terus juga ada mengevaluasi kinerja pustakawan maupun kinerja staf lainnya. Terus juga di sini ada Windows buat orang-orang yang mengetahui tentang rapat tersebut, dan itu diharapkan kedap suara. Terus juga di sini ada bookcase juga, ada gudang lagi. Terus ada arsip atau box arsip biar kita mengetahui gitu tentang apa yang terjadi atau surat-suratan yang ada di perpustakaan ini, seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi ke ruangan selanjutnya. Di ruangan selanjutnya juga ada apa ya? Di sini juga ada komputer, ada printer juga buat mencetak sesuatu. Printernya hanya satu. Terus juga ada decorative plan buat nambah nilai estetika ketika bekerja, dan itu bisa meningkatkan produktivitas kerja ketika ada tanaman hias gitu. Seperti itu. Terus kita lanjut ke ruangan selanjutnya ya, itu adalah aula atau ibaratnya ruang seminarnya. Nah, oke, kita kalau masuk ke ruang seminar ini oke, nah di ruang seminar ini ada beberapa bangku. Terus juga ada TV ini Bluetooth ya, jadi presentasi itu nggak perlu lagi pakai proyektor, tapi kita bisa membluetoothkan PPT kita ke TV tersebut. Jadi PPT atau materi kita tuh bisa tayang di TV itu gitu. Terus juga ada stage-nya atau panggung. Terus juga ada tangga di sebelah kiri dekat pintu. Terus juga ada mimbar. Mimbar ini untuk moderator atau MC. Nah, data ke MC, dan ini bisa disewa untuk umum dan wajib untuk mempunyai kartu keanggotaan perpustakaan. Oke. Nah, ini adalah tangganya ya untuk menaiki stage tersebut, seperti itu. Dan di lantai 2 ini aman karena di sini ada toilet juga, toilet wanita sama toilet pria. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya lagi kebelet, di lantai 2 juga ada. Seperti itu. Dan di lantai 2 sebenarnya konsepnya hampir sama ya. Ada wash basin, ada tempat sampah, ada decorative plant, ada mirror. Terus juga ada toilet pria, ada tempat untuk buang air kecil, dan sama buang air besar. Toilet wanita hanya buang air besar di toilet yang memiliki beberapa skat. Oke, seperti itu. Dan kita lanjut ke lantai 3 ya. Lanjut ke lantai 3. Di lantai 3 ini sebenarnya cuman atap saja sih, atap-atap yang saya gunakan gitu. Oke, gak ngelek ya.
Oke, nah di lantai 3 ini lebih ke atap. Nah, ini ada atapnya ya. Atapnya itu pakai bata sama ada pakai beton. Betonnya emang nggak kelihatan ya, jadi kelihatan warna putih aja. Terus nah terus juga ada ini kayak bentuknya segitiga. Nah, itu juga ada asbes, terus juga ada apa namanya atap lagi. Atapnya ini melapisi dari untuk lantai 2 tadi sama lantai pertama, bagian musola, area baca remaja, ruang multimedia, sama ruang parkir itu udah dilapisin atap. Semuanya berwarna putih. Kenapa milih warna putih? Karena biasanya matahari itu kan memantulkan cahaya terang ya. Jadi warna-warna terang itu bisa digunakan biar suasana udara di sana, seluruh ruangan yang ada di perpustakaan lebih terjaga dan optimal. Seperti itu. Dan oke, itu sih untuk dari virtual visitnya ya untuk perpustakaan. Oke, sekarang kita beralih ke areal visit. Oke, di areal visit ini memang ini ya, banyak hal yang kecil banget kelihatannya tampilannya. Coba untuk di nah, ini perpustakaan saya ya. Kalau dilihat dari luar itu memang ada atapnya banyak ya di sini. Terus juga ada kayak di sini juga ada ruang parkir tadi ya. Ini dilihat dari jauh perpustakaan saya. Nah, memang masih banyak kekurangan juga, terutama dalam pengolahan atapnya. Nah, ini dari tampak atasnya ya. Terus juga ini tampak belakangnya. Nah, ya ini tampak belakang seperti ini. Terus kalau tampak samping, nah tampak samping seperti ini. Jadi cukup bagus dan ada cuman memiliki lantai 2 sebenarnya. Lantai 3 itu digunakan untuk atap gitu. Kurang lebih seperti ini. Untuk luasnya ya, untuk luas pertama di lantai satunya, luasnya untuk perpustakaan ini sekitar pertama kalau kita kalkulasikan ya, di sini sekitar
Oke, kita pindahkan dulu ya biar mengetahui ukuran dari ruangan. Oke, di sini sekitar 266 atau kita sebut 267 meter ya, kita genapin. Ya, kita bulatkan 267 meter di setengah area ini, dan setengah lagi itu ada 150 meter. Total jadi 267 ditambah 150 itu ada 417 meter untuk sama area baca. Jadi lebih ke tata kalau di area baca ini sama koleksinya itu lebih tatanya terbuka gitu. Jadi pemustaka itu bisa lebih mencari, mengakses koleksi tersebut secara terbuka, dan petugas itu hanya mengawasi saja gitu. Jadi nggak perlu sampai mengambilkan, bahkan sampai membantu untuk mengakses gitu. Itu untuk koleksi dan juga area baca ya. Nah, di ruang area baca anak-anak ini itu ada sekitar 153 meter. Itu dari 153. Terus juga di ruang anak-anak ini ada 55 meter. Untuk toilet totalnya itu ada 70 meter. Terus juga untuk ruang musik plus juga dengan ruang untuk berselancar itu ada 95 meter. Terus di sini untuk ruang multimedia itu ada 154 meter luasnya. Terus juga ditambah sama ruang kerja ya. Ruang kerja itu saya set ruang untuk petugas atau melayani pemustaka secara langsung itu saya set sekitar 8 meter. Terus apalagi ya, satu lagi untuk gardennya sendiri itu ada 107 meter. Terus ruang locker itu ada totalnya tuh sekitar sekitar 50 meter. Terus juga untuk gardennya ini masih belum saya kasih room, tapi ini cukup luas lah kelihatan. Terus juga untuk ruang basement ini cukup luas juga. Untuk ruang basementnya itu ada 665 meter. Ruang untuk parkir mobil. Terus juga di sini saya set juga untuk parkir motor itu 44 meter dikali 3, karena ada parkir motor tuh ada 3 ruangan gitu. Terus kita lanjut ke lantai kedua. Nah, di lantai kedua ini ruang untuk koleksi baca itu ada 387 meter. Terus juga di sini toilet sendiri itu ada masing-masing saya set 12 meter ya. 12
13 meter. 13 meter untuk toilet pria dan wanita. Terus untuk ruang istirahatnya ada 9 meter. Terus untuk ruang kerja ini udah include ya, jadi untuk 387 ini emang udah include sama ruang kerja ini. Terus di auditorium atau ruang aula sendiri itu ada 110 meter. Oke, 110 meter. Dan itu untuk atap mungkin kita kesampingkan ya untuk luasnya. Jadi kita lanjut lagi ke musola, itu saya set sekitar 78 meter. Terus plus sama wudunya terus juga plus sama dengan untuk jalan ke pintu musolanya itu masing-masing saya set 11 meter sama 7 meter seperti itu. Dan untuk perpustakaan umum ini total secara luas, secara penuh itu kurang lebih 2567 meter. Wow, itu berarti cukup luas ya untuk perpustakaannya, seperti itu. Dan furniturnya juga ramah lingkungan, ada stop kontak, ada lampu, ada switchnya atau untuk stop kontak untuk ngejekreknya itu. Terus toilet unit, TV, terus koleksi semuanya udah terpenuhi dan memenuhi standar. Minusnya adalah ini mungkin belum menyediakan untuk alat atau sarana prasarana untuk disabilitas. Dan untuk keamanan sendiri ini udah ada CCTV, untuk penerangan ada lampu, untuk area baca ada stop kontak, meja dan kursi segala macam. Untuk petugas juga ada ruang meeting, arsip, dan itu cukup banyak standarnya. Dan untuk anak-anak itu ada beberapa sarana untuk mengeksplorasi hobi, ada pool table, terus juga ada dart game, ada TV, ada PlayStation, ada piano. Terus juga untuk remaja ada eksplorasi untuk studio musik, ruang multimedia, dan ada CD rak. Dan untuk karyawan atau pegawai bisa menyewa auditorium atau ruang aula gitu. Dan di sini juga ada tempat untuk nongkrong juga di eksterior ini dengan konsep garden, dan teman-teman pemustaka bisa banget untuk berdiskusi melalui secara outdoor. Dan untuk ibadah saya masih mengedepankan dengan keislaman, yaitu menyediakan musola untuk mereka yang beragama Islam, dan ada tempat wudhu juga, ada toilet juga gitu. Dan untuk estetika ini saya menambahkan pohon dan juga beberapa puff atau tempat duduk lesehan, dan juga ada drop box juga menambah estetika, dan juga ada decorative plant. Terus juga ada aquarium buat mengenal ikan-ikan, dan ada beberapa lukisan yang bisa digunakan. Plus sama juga untuk tambah untuk beberapa picture juga atau gambar, dan juga teks gitu. Dan untuk petunjuk juga udah ditambahkan teksnya, seperti kayak petunjuk untuk ke ruang parkir, petunjuk untuk mengakses koleksi, terus juga ada petunjuk untuk ke ruangan tertentu, dan petunjuk toilet dan segala macam gitu. Itu aja untuk ini ya. Dan memang minusnya lagi itu cuma 2 lantai, yang biasa perpustakaan umum memiliki 3 atau 4 lantai. Tapi 2 lantai ini cukup lebar dan memang bisa menampung, kalau saya set ya, itu bisa menampung sekitar 200 sampai 800 orang gitu. Seperti itu. Jadi ini menyesuaikan dengan standar nasional Indonesia yang dirilis pada tahun 2009. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk ruang auditorium atau pendidikan pengguna itu bisa digunakan ke ruang aula di lantai 2. Dan untuk tangganya sendiri ini berbentuk lingkaran karena mudah untuk hemat space atau hemat dari ruangan, jadi nggak memakan banyak gitu.
dan ini nggak ada lift atau elevator karena hanya di lantai 2 gitu. Dan ruang basementnya sendiri ini cukup besar untuk mobil, dan kalau mereka ingin keluar dari pintu mobil, mereka bisa masuk pada pintu ini gitu. Jadi cukup banyak pintu untuk mereka akses, jadi lebih enak. Dan untuk ruang locker ini self service, dan mereka hanya membutuhkan kunci dari petugas. Itu aja sih sebenarnya untuk beberapa hal. Dan untuk keamanan atau penanggulangan bencana itu ada extinguisher atau APAR, serta ada CCTV juga seperti itu. Ada AC untuk pendinginan suhu ruangan, ada eksternal AC ini untuk mengeluarkan uap udara dari internal AC itu sendiri, ada ficus, juga ada bench dan segala macam, dan ada flower box bunga itu untuk menambah nilai estetika. Kurang lebih itu untuk penjelasan dari karya Sweet Home ini. Sebenarnya masih banyak kekurangan dari perpustakaan umum ini, terutama di kalangan minusnya dari kalangan disabilitas, sama lebih ke banyaknya hal-hal yang memang harus dibutuhkan lagi gitu, untuk koleksi-koleksinya. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Atas perhatiannya, kalau misalkan ada kesalahan mohon dimaafkan, dan semoga bermanfaat untuk evaluasi dan juga soft skill maupun hard skill untuk pengembangan diri untuk kalian juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.